Sekalipun PKB ini menjadi bagian dari koalisinya Anies, tidak menyelesaikan persoalan di bawah. Artinya tidak menggaransi itu. Tidak ada menggaransi. Jangan diedit ini jangan diedit. Jangan diedit, ini penting. Mbak Yeni itu nggak mungkin deklarasi menunjukkan kedekatannya hanya pada satu orang. Tapi semuanya katanya akan didukung kecuali Muhaimin Iskandar. Tapi ini aminnya kita amin ikhlas ya, nggak ada urusannya dengan Anies. Tapi ingat loh, kata Pak Menteri Gusmen, amin itu bid'ah. Ketemu lagi di Lanturan. Ngelanturnya pasti, mudah-mudahan relevan. Sore, Bang Adi. Luar biasa, Bang Takim. Ini Tia. Sehat ya? Ya, sejauh ini sehat lah. Ya, Aku lagi konfirmasi nih, di mana keberadaan Mas Yogi? Ini ada Mas Adi di sini, kenapa Mas Yogi nggak ada di sini? Dipanggil siapa sih? Sentimen kayaknya. kabarnya tadinya sih sudah oke, tapi katanya ada telepon mendadak katanya. Katanya disuruh datang ke kelurahan. Sebentar, Mas Yogi pakai baju putih nggak hari ini? Pakai baju putih panjang terus dilipat-lipat gitu loh. Aduh, itu kerap terjadi di kota-kota besar memang ya. Iya. Ya masih ya semoga dapat posisi yang bagus lah. Amin. Nih susah lagi nih kalau kita bicara amin nih. Agak susah ini langsung amin. Ya, tapi ini aminnya kita amin ikhlas ya, nggak ada urusannya dengan Anies. Tapi ingat loh, kata Pak Menteri Gusmen, amin itu bid'ah. Ngeri. Susah Itu urusannya. Gusmen loh, bukan kata saya ya. Gusmen ya. Gusmen. Iya, sampai sekarang loh masih ramai itu. Iya. Bid'ah ya. Bid'ah. Jadi sekarang kalau mau amin cukup dalam hati. Oke. Jangan dijaharkan gitu ya, jangan disuarakan. Susah ini urusan, belum apa-apa aja udah Bid'ah. gitu loh. Emang sekompleks itu ya? Obrolan gimana sih? Ya, Kompleks itu? sebenarnya itu bukan itu yang menarik gitu loh. Yang menarik adalah yang mengomentari adalah Caimin representasi NU karena PKB, yang ngomentari juga Menteri Agama yang representasi NU dan PKB juga gitu loh. Kalau kita membaca statementnya Gus Menteri Agama ya, itu sebenarnya kalimat satir, tapi itu adalah khas NU, guyon gitu ya, bercanda, tapi candanya itu bernuansa politik. Ya tentu kalau bicara amin saat ini pasti duet antara Anies Baswedan dan Muhaimin, bukan amin yang dimaksud di Kementerian Agama itu kan, makanya ramai dan viral dan sampai saat ini menjadi perbincangan. Nah, yang kedua, kenapa ini menjadi ramai? Karena memang Gusmen ini kan mewakili kubu yang berbeda dengan Muhaimin Iskandar. Ini tidak bisa ditutup-tutupi. Sama-sama NU, beda madhab, beda kongsi, dan beda friksi. Itu nggak bisa dibantah. Tapi Gusmen itu terakhir sebelum dia jadi menteri, dia jadi anggota DPR dan itu dia berangkat dari PKB loh. Oh iya, kalau itu tidak bisa dibantah. Karena kalau kita membaca struktur anatomi kekuatan politik NU saat ini menuju 2024 khususnya, ini kan terbelah dua nih. Satu adalah NU yang terkonsolidasi bagian dari kekuatan politik PKB, ada Gus Muhaimin dan kawan-kawannya di situ. Yang kedua harus kita akui, di luar Gus Muhaimin ini kan ada faksinya Gus Dur. Yang kebetulan saat ini Ketua Umum PBNU kita tahu Gus Yahya ini adalah orang dekatnya Gus Dur, loyalisnya Gus Dur dan seterusnya, termasuk Gus Menteri. Gusmen adiknya. Gusmen, betul. Dan di situ ada Mbak Yeni. PKB yang dulu didirikan oleh Gus Dur, kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda. Corak politiknya sudah berbeda, karakter politiknya sudah beda, apa yang diperjuangkan juga sudah berbeda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, masih tetap kalau haul Gus Dur memperingati, gambar Gus Dur juga dipasang di mana-mana. Walaupun ada perintah dari Gus Dur secara tertulis, ditandatangan di depan notaris, melarang penggunaan semua atribut tentang Gus Dur oleh PKB Muhaimin. Ada. Makanya kalau kita lihat tarikan napas politik sih ya, para Gus Durian ini belakangan ini kan cukup agresif mengkritik Muhaimin. Yeni, kemudian Gusmen, termasuk Gus Yahya, mereka mengatakan jangan sampai NU itu diperalat untuk kepentingan politik tertentu. Gusmen ini kan juga sempat ngomong lumayan keras ya di forum, misalnya di sebuah forum terbuka, bahwa jangan pilih di Pilpres 2024 konteksnya, jangan pilih
kandidat yang punya rekam jejak memecah belah umat. Gimana itu? Kira-kira sebenarnya itu bolanya itu mau diarahkan kemana nih sebenarnya? Ya tentu hanya Gusman yang tahu lah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut saya secara prinsip kan garis politik Nahdlatul Ulama itu ya. Anggaplah Gusman memang melawan kelompok-kelompok yang selama ini dianggap intoleran, agak kanan dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita melihat rekam jejaknya itu tentu mengacu kepada Pilkada Jakarta 2017. Di situ ada aktornya kan, ada Anies, ada Ahok dan ada AHY. Pemenangnya adalah Anies Baswedan. Kalau diiris rata-rata di antara sekian banyak nama capres yang potensial maju ini, sepertinya yang dianggap memecah belah itu adalah Pak Anies ya, karena mengonsolidasi kekuatan politik yang kanan yang relatif agak mengkafir-kafirkan orang itu. Dan kita tahu juga kan basis teman-teman Nahdlin kan memang agak berjarak dengan Anies Baswedan. Pernyataan jangan memilih pemimpin memecah belah itu tentu tidak diarahkan kepada Prabowo. Tidak diarahkan juga kepada Ganjar Pranowo yang mungkin menurut Gusman itu tidak ada rekam jejaknya dalam konteks itu. Karena kalau yang lain ya kalau yang lain. Karena kalau kita membaca konteksnya ini kan tidak terlepas dari saat itu muncul deklarasi antara Anies dan Muhaimin Iskandar. Dalam hitungan hari ya. Dalam hitungan hari, sehari 2 hari kalau nggak keliru. Artinya konteks politik ini yang dibaca oleh publik, Gusman itu perlu menyampaikan kepada publik, speak up tentang pentingnya rekam jejak pemimpin yang harus dilihat siapa yang pernah memecah belah dan siapa yang tidak pernah memecah belah. Saya membacanya ke Anies dan ini. Tapi Mas Adi kalau kita lihat, oke lah mungkin itu ditujukan kepada capresnya. Tapi kan itu kan terjadi setelah sudah memilih cawapres yang kemudian tadi satu nafas sebenarnya kan. Kalau kita nggak perlu melihat dalamnya seperti apa, kita ngelihatnya luar sama-sama lah PKB gitu kan. Apalagi terakhir Sekjen Nasdem sendiri yang bilang ini adalah suatu perpaduan yang luar biasa. Ini akan menetralisir, pokoknya bahasanya indah sekali lah gitu. Justru meniadakan omongan-omongan yang dikhawatirkan oleh Gusman tadi. Ya, saya termasuk yang sering dikata-katain gitu, provokator, dibully, agen dan seterusnya. Ketika beberapa waktu yang lalu dikata-katain ya. Iya, bukannya emang bener begitu. Ketika beberapa waktu yang lalu misalnya saya mengatakan di mana ada Anies Baswedan di situ tak ada NU. Karena secara madhab, secara kultur ini berbeda, ini nggak ketemu. Tapi kemudian kita lihat beberapa minggu yang lalu ini deklarasi gitu loh. PKB Muhaimin Iskandar nyatu dengan Anies Baswedan. Oke, dalam konteks itu saya ingin katakan, politik ini bukan soal kompromi elit. Mungkin pada level elit-elit PKB selesai. Karena di situ ada kepentingan supaya Muhaimin Iskandar bisa maju di 2024. Nah, supaya namanya ada di kertas suara. Supaya ada Gus Muhaimin di kertas suara 2024 dan masuk di situ ya, di TPS. Sesederhana itu saja politik kita. Karena kalau kita bicara tentang kepentingan ideologi, bisa ditanya kepada siapapun. Hasil riset, hasil survei, kemudian penelitian-penelitian kualitatif, ditanya kepada siapapun. Pemilih Anies ini nggak pernah ketemu dengan pemilih dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ini dua mazhab yang menurut saya agak sulit untuk disatukan. Coba bisa bayangkan, pemilih-pemilih Anies ini kan rata-rata misalnya nih agak mempersoalkan soal takziah, tahlilan, kekuburan, kunut dan gak kunut. Nahdlin bagi itu menjadi inherent dari ibadahnya. Ini yang saya bilang bahwa politik di kita, koalisi per hari ini tidak berbasiskan pada nilai, tidak diiriskan pada satu kepentingan politik ideologi itu. Tapi lebih pragmatis tadi. Tapi pragmatis, yang penting bisa maju, ada tiket, selesai. Oleh karena itu kalau kita ngecek rata-rata sampai saat ini di kalangan Nahdlin itu bergemuruh masih diskusinya kok. Jangan hanya karena untuk kepentingan politik pragmatis, kepentingan politik jangka pendek, NU dibawa-bawa yang selama ini memang berhadapan-hadapan dengan pendukungnya Anies Baswedan. Artinya, jadi sekalipun PKB ini menjadi bagian dari koalisinya Anies tidak menyelesaikan persoalan di bawah. Artinya tidak menggaransi itu. Tidak ada menggaransi. Contoh fakta-fakta politik sebelumnya. PKB itu suara pileknya kan 9,6. 2019 yang lalu elektabilitas Muhaimin Iskandar 1-2%. Itu artinya ada sekitar 7% dari pemilih PKB tidak memilih Muhaimin. Di kalangan pemilih PKB saja itu relatif tidak memilih Muhaimin Iskandar, apalagi yang tidak memilih. Yang kedua,
Kalau pemilih PKB saja itu berjarak dengan Muhaimin Iskandar, apalagi disuruh memilih Anies Baswedan. Ini rumit. Makin ada resistensi gitu. Makin ada resistensi. Yang ketiga yang ingin saya katakan, semua orang ya yang sering ngebully dan caci maki itu, coba sekali-kali baca survei, baik yang kuantitatif ataupun yang kualitatif, atau hasil penelitian orang kalau malas melakukan penelitian sendiri. Orang yang merasa dirinya NU, ya kalau bicara tentang Pilpres, itu pilihan politiknya bukan Anies, bukan Muhaimin. Siapa dong? Pertama itu adalah Ganjar Pranowo, di bawahnya itu Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan itu kecil suaranya. Bahkan survei Litbang Kompas juga ada di situ. Survei yang kita lakukan di bulan Juli dan Agustus mengkonfirmasi itu. Kan banyak orang kan maki-maki nggak karo-karoan, bully-bulian nggak karo-karoan. Ini surveinya. Oke, coba Anda lakukan riset. Kamu tanyakan kepada orang yang merasa dekat dengan NU, merasa bagian dari NU, tanya pilihan politisnya. Boleh berdiskusi dengan kita. Saya kan peneliti, saya kan dosen, saya nggak mungkin kabur. Boleh kita open table, tunjukkan data-datanya, tunjukkan metodologinya soal bagaimana arah dukungan politik NU itu. Itu yang saya sebutkan. Kalau kita membaca angka-angka survei, semua survei yang kredibel, semua survei yang dirilis. Berarti Mas Hasto habis baca survei nih. Kan kemarin kan ngasih kode-kode lagi. Itu di NU ya? Itu di NU. Tapi ingat Bang, satu lagi. Biar teman-teman PKB nggak marah. Banyak orang NU memang kalau bicara tentang partai, pilihnya PKB. Nah, itu nggak bisa dibantah. Tapi kalau Pilpres soal lain. Kalau Pilpres soal lain. Oleh karena itu, Gus Muhaimin tugas terbesarnya adalah meyakinkan pemilih PKB itu otomatis memilih Muhaimin. Ada waktu sekitar 7 bulan. Meyakinkan pemilih NU untuk memilih Gus Muhaimin. Ini nggak gampang. Dulu PKB dapat 9,6%. Di tengah tidak ada konflik dengan PBNU. Dulu orang melihat PKB itu otomatis PBNU. Di mana ada PBNU, disitulah PKB. Karena kita tahu bahwa Kiai Said itu adalah satu madhab, satu tarikan politik sama dengan Muhaimin Iskandar. Jadi tidak ada hal-hal yang kemudian membuat PKB itu berjarak dengan PBNU. Tapi kalau saat ini, ketika PBNU-nya, ketua umumnya itu beda mazhab, Gus Durian, kan kita dengar. Ketika jadi ketua umum, Gus Yahya mengatakan, tak boleh ada orang, partai politik yang jualan NU untuk kepentingan politik elektoral. Orang NU tidak harus pada satu partai, tapi di semua partai. NU itu harus bisa berdiaspora dan tidak bisa diklaim hanya untuk kepentingan partai. Ini kan secara tidak langsung merugikan PKB. Padahal kita juga tahu bahwa PKB itu adalah anak kandung yang dilahirkan dari rahimnya Nahdlatul Ulama. Tapi karena kepemimpinan PBNU sekarang beda dengan Muhaimin, tentu ujiannya banyak. Apa betul nanti elektabilitas PKB itu sekuat sekarang, 9,6%, di tengah konflik dengan PBNU. Kemudian ya tugasnya lagi, pemilih PKB, pemilih PBNU, apakah NU maksud saya, apakah bisa otomatis memilih Muhaimin Iskandar Anies? Tentu. Apalagi di situ ada Anies. Apalagi di situ ada Anies yang menurut saya secara kultural, secara firqah, secara tradisi, memang agak berbeda. Firqah nggak? Enggak, apa tuh? Sama juga nggak tahu. Ya nanti di Google. Dan seterusnya, dan seterusnya. Makanya sekarang Bang, perdebatan soal dukungan PKB kepada Muhaimin Iskandar itu nggak selesai bergemuruh. Di elit mungkin selesai, nggak ada masalah. Tapi di level grassroots, di level bawah, saya kira perdebatannya cukup keras. Memang menjadi, dan mungkin tidak hanya di level bawah saya kira ya, tapi juga mungkin di level para kiai-kiai kampung itu kan, yang selama ini head to headnya sama kelompok-kelompok kanan Wahabi itu misalnya, pasti juga butuh dikasih penjelasan lebih panjang lagi gitu loh. Tapi itu konteksnya dalam konteks pemilihan Mas Hadi. Tapi bagaimana kalau konteksnya pemilihnya Anies misalnya? Yang tadi misalnya Mas Hadi bilang pemilihnya Anies cenderung menolak kunut, misalnya menolak tahlil, menolak takziah segala macam itu. Apakah mereka juga tetap memilih bertahan misalnya memilih Anies ketika ada Muhaimin di situ misalnya? Atau bisa jadi malah mereka akan bergeser kembali lagi ke Prabowo? Nah, tentu perlu ada penelitian Bang ya. Saya tidak mau mensimplifikasi bahwa ini akan terjadi gemuruh di internal. Tapi kalau kita melihat yang tampak di permukaan itu, PKS saya lihat sampai saat ini, itu kan suasana hatinya agak galau akut. Kalau gamang itu terlampau halus. Ini galau akut. Orangnya halus kok Mas Hadi. Kenapa galau akut? Satu sisi, PKS ini nggak bisa lepas dari Anies Baswedan. Karena Anies ini dalam banyak hal memberikan faedah dan insentif elektoral ke PKS. Tapi pada saat yang bersamaan, PKS nggak nyaman, bukan karena Muhaimin jadi wakil.
Ini menyatukan dua kolam yang berbeda, dua mazhab yang berbeda, bukan perkara gampang. Makanya PKS itu sampai saat ini sebenarnya memberikan dukungan politik kepada Anies dengan catatan. Ya, belum tentu PKB dan belum tentu Muhaimin. Makanya mereka ini nunggu rapat dan sidang Majelis Syuro soal keputusan politik mereka seperti apa. Padahal kalau kita tahu PKS ini kan selalu menyatakan samikna wa to'na, tegak lurus, ya taat secara robotik kepada Anies. Karena yang memberikan insentif elektoral selama ini kepada PKS salah satunya Anies Baswedan. Tapi kan nggak nyamannya PKS itu ketika ada PKB dan ada Muhaimin Iskandar. Kan kepentingannya adalah kalau PKS ingin maju tentu berharap dong PKB ini nggak maju. Inilah yang saya kira kompetisi di internal antar partai-partai Islam ini terjadi di dalamnya. Kalau PKS dengan PAN mungkin tidak akan terjadi friksi. Karena basis konstituennya sama, Muslim perkotaan. Tapi kalau dengan PKB beda ceritanya Pak. Perang-perangan antara kunut nggak kunut, perang-perangan antara ziarah kubur dan nggak ziarah kubur. Bid'ah dan nggak bid'ah. Iya, bid'ah nggak bid'ah. Kan dari dulu, basis-basis NU khususnya, setahu saya itu perang terbuka bahkan sampai hari ini ketika dikafir-kafirkan di bid'ah TBC itu, Tahu tapi TBC? bukan tuberkulosi. Selain penyakitnya ya. Iya, coba-coba sebutin TBC itu apa? Apa? Hah? Apa Gus? Ini Mas Ade itu sering menjelaskan. Ada bid'ah lah, ada hurafat lah, dan gitu, dan seterusnya, ada taklid dan semacamnya. Yang ingin saya katakan, ini adalah soal ego sektoral antara PKS dengan PKB itu tidak bisa diredam begitu saja, Bang. Ya ada problem ideologis yang harus diselesaikan di sana itu ya. Itu juga jangan-jangan ya yang membuat PKS nggak ikut hadir di deklarasi. Oh iya kan udah disamperin dong. kemarin. Makanya saya bilang itu galau akut. Jadi hati dan pikirannya itu terbelah PKS. Hatinya ke Anies tapi pikirannya nggak ke PKB dan Muhaimin. Itu yang terjadi. Dua momen penting loh PKS itu nggak hadir. Deklarasi di Surabaya tak hadir. Pertemuan Nasdem dengan PKB nggak ketemu. Bagaimana mungkin PKS ini menyatakan diri menjadi bagian dari koalisi perubahan tapi event penting nggak hadir Pak. Kan nggak perlu ahli untuk menjelaskan ini semua. Anak SD aja tahu bagaimana perasaan PKS yang sesungguhnya bergemuruh. Tentu karena ada faktor variabel Muhaimin Iskandar dan PKB. Tapi hebat ini kalau kemudian Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan kalau mampu mengorkestrasi kekuatan politik yang selama ini berhadap-hadapan. Kalau mau jujur sebenarnya ini adalah duet yang saling melengkapi. Anggaplah misalnya PKB Muhaimin Iskandar itu diharapkan mampu. Saya harus menyebut diharapkan mampu ya, bukan pasti mampu. Bisa mengorkestrasi kekuatan politik Nahdlin, Muslim tradisional. Muslim perkotaan. Sementara PKS ini diyakini mampu mengorkestrasi kekuatan politik Islam perkotaan. Ini kan paduan yang cukup luar biasa. Artinya apa? Orang yang selama ini kunut tidak kunut perdebatannya jadi nyatu. Orang yang selama ini perdebatan pakai sarung dan celana cingkrang jadi satu. Kalau itu yang terjadi, mantap betul ini Pak. Kan Kalau itu yang terjadi. Tapi itu Kalau idealnya. Ada keinginan nggak sebenarnya untuk itu? Kalau ya kan baru mulai diadakan penjajakan. PKB datang ke kantor PKS, Anies datang ke PKS, tentu ingin melunakkan suasana politiknya PKS. Ya biar nggak galau terus-menerus lah. Kirain sengaja pamer gitu kan, kalau baru dengan pasangan lagi akan otoknya kan jangan macam-macam nih, kita mesra nih kirain. Karena kita membayangkan suatu hal yang sama misalnya di kantor-kantor PKS, di kantor pusatnya, provinsi, kabupaten, kota, tiba-tiba misalnya mereka itu nyanyi bareng ya lalu waton, ya lalu waton, ya lalu waton. Wah itu kan tradisi NU betul. Oh ini aku tahu. Coba terusin. Atau tiba-tiba misalnya di kantor-kantor PKS ya karena ini bagian dari koalisi, ya kalau subuh kunut bareng misalnya. Oh itu kan menarik banget. Siapa tahu afirmasi politik itu juga bisa menjadi bagian dari afirmasi kepentingan ibadah. Wallahu a'lam bishawab dalam konteks itu. Tapi kalau ini bisa menyatukan dua kutub madhab yang berbeda dalam satu tarikan napas politik yang sama, tentu ini cukup menjanjikan. Oke, tapi di luar itulah soal suara NU apakah tetap ke Caimin atau enggak, bagaimana soal posisi PKS segala macam. Tapi kan setidaknya koalisi PKB, Nasdem dan mungkin nanti PKS ini kan sudah punya pasangan nih capres misalnya. Itu kan satu poin lah buat mereka itu loh. Sementara dua yang lain ini kan belum nih Mas Adi. Bagaimana Mas Adi melihatnya? Ya kalau kita membaca secara umum politik kita ini kan politik kelas minus ya. Selama tidak ada perubahan apapun yang
disampaikan oleh KPU yang ingin memajukan. Oh, kirain perubahan dari Pak Lurah. Pak Lurah sebelah maksudnya. Oh, iya. Kalau ini dimajukan pendaftaran jadi tanggal 10 ya sampai 16 Oktober tentu Prabowo Subianto ataupun Ganjar harus berpikir cepat ya untuk mencari siapa pendampingnya. Nggak lebih dari sebulan kan. Harus. Karena waktunya ini tidak Mepet bisa. banget. Kan sebenarnya kalau kita hitung rata-rata, publik kan sudah bisa menebak sebenarnya soal siapa yang dinilai potensial mendampingi Ganjar dan Prabowo. Satu pada level Prabowo itu kan sudah mengerucut pada 2 nama. Kalau nggak Erick Thohir ya Erlangga. Oh, bukan Gibran. Gibran itu nunggu hilal politik dulu. Oh, Kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan soal 35 tahun boleh nyalon, ada variabel yang ketiga. Kalau ada Gibran di situ, ya saya kira Erik dan Erlangga wassalam. Ya, Jadi harus mengubur sedalam-dalamnya mimpi untuk bisa berdampingan dengan Prabowo Subianto. Itu saja kan pilihannya. Ini kenapa tarik ulur? Karena belum ada keputusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas yang kemudian sedang digugat. Makanya tarik ulur. Itu yang saya sebut. Ada ruang-ruang gelap yang seakan-akan tidak bisa ditebak oleh siapapun. Makanya lama memutuskan ini semua. Itu pada level Prabowo Subianto. Sementara pada level Ganjar, sebenarnya agak sedikit mudah menebaknya sekarang. Karena sudah mengerucut pada 2 nama. Ada Mahfud MD dan ada Ridwan Kamil. Tapi ingat loh, politik di PDIP itu nggak boleh agresif. Sekalipun ada angin surga, kemungkinan akan menjadi pendampingnya Ganjar. Tapi jangan terlampau show off di publik, jangan Jadi ngasih kalau kasih kode-kode. kode breaking news gitu. Iya, jangan ada kasih breaking news. Jadi politiknya kalau ingin menjadi bagian dari Ganjar itu harus tawadu, Bang. Kalem, cool gitu kan. Tapi tawadunya itu tawadu nunggu sampai last minute nggak jadi, tapi kan sakit hati juga kalau begitu. Baru diajak ngobrol udah cuap-cuap mau breaking news segala macam. Lah yang sudah ngukur baju aja nggak jadi. Iya. Jadi politik di internal PDIP itu adalah politik yang kalem gitu. Jadi kalau hanya sebatas diajak ngobrol, jangan langsung bikin pamflet dan pengumuman pakai spanduk. Itu kontraproduktif. Jangan GR lah ya. Nah, apalah judulnya. Jadi politiknya itu politik tawadu dan qanaah. Itu apa adanya dulu, diam, cool, sampai resmi diumumkan. Nah, baru dia. Tapi kalau tiba-tiba baru diajak ngobrol gitu ya, kemudian speak up di publik, ada kode-kode keras misalnya, itu agak rumit. Karena yang terjadi bisa sebaliknya. Bisa blunder ya. Iya. Nah, pada level Anies sama Muhaimin, oke, ini seakan-akan pasangan yang fix ya. Orang Kok cuma seakan-akan? ya kan kita tidak pernah tahu. Ya kan belum sampai KPU. Sebelum ada janur kuning yang melengkung, sepanjang itu juga akan terjadi. Lu PKB sama Gerindra kurang gimana? Ada fakta integritas. Udah 12 bulan lebih kalau nggak salah, setahunan. Setahun 16 hari yang saya hitung. Lebih, ya. Sudah banyak pantun, sudah banyak puji-puji. Ada fakta integritas 1 sampai 10. Ketemu bolak-balik. Enggak taunya PKB terjebak cinta 1 malam kan dengan Nasdem, 3 dengan Anies hari Baswedan. katanya. Kita melihatnya cuma 1 malam, kemudian tiba-tiba deklarasi. Bahkan orang kan melihat karena Muhaimin maju seakan-akan NU solid. Yang ingin saya katakan adalah kita punya korespondensi historis yang tak boleh kita abaikan. 2004 ada tokoh dari kalangan NU dan itu tokoh sentral dan kunci sebagai cawapres. Kiai Hasyim Muzadi itu jadi wakilnya Megawati Soekarno Putri, kalah sama SBY dan JK saat itu. Dan kita tahu di putaran pertama juga 2004 itu ada Wiranto berpasangan dengan Gus Solah. Itu juga kalah di putaran pertama dengan SBY dan Pak JK. Ini fakta politik yang ingin saya katakan bahwa sekalipun ada cawapres dari kalangan NU, anggaplah Muhaimin Iskandar di situ, tidak otomatis bisa menggaransi suara NU akan lari ke sana. Apalagi kalau apalagi di NU ada di semua koalisi gitu. Betul, maksudnya. apalagi PBNU mengatakan sekarang bahwa pemilih NU kalangan Nahdlin tidak wajib hukumnya berada di satu kolam, berada di satu partai, tapi berdiaspora di semua calon, di semua partai dan seterusnya. Itu artinya bahwa merestui ya sudah kita pukul rata aja kalau gitu, mendingan sebar Bukan perwakilan merestui atau sebenarnya gimana? sih, itu semacam ngasih kode aja gitu loh bahwa NU ini milik publik, milik umat dan tidak bisa diklaim oleh salah satu partai. Iya, kalau dulu misalnya kita melihat pengurus-pengurus PBNU ya, bahkan struktur di bawahnya itu banyak teman-teman PKB, sampai tingkat ranting, tingkat cabang. Saat ini bisa dicek. Jangan-jangan tidak ada orang PKB yang jadi pengurus PBNU dan struktur di bawahnya. Jangan-jangan saya nggak tahu, karena saya kan NU hanya keturunan. Lahir NU sampai sekarang.
Meskipun kadang nggak diakui ke-NU-annya. Biasanya kan musim pemilu begini banyak orang yang merasa paling NU dan yang lain tidak NU. Ini ngomongin siapa sih? Ngomongin saya, gitu ya, kirain. ngomongin saya. Kirain ngomongin Kalau soal cawapres saya kira yang begitu lain. konfigurasinya ya. Jadi Sandi nggak dihitung di koalisi PDI dan Ganjar ini? Kalau dibandingkan dengan dua nama besar ini, relatif kebutuhan terhadap Sandi itu di bawah. Di bawah dalam arti tidak terlampau mendesak untuk menambal elektabilitas dan kekurangan politik yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Kenapa Ridwan Kamil ini muncul secara signifikan ya? Karena salah satu kelemahan dari Ganjar Pranowo adalah suara di Jawa Barat yang tidak terlampau mengental ya dibandingkan Jatim, iya, Jateng. di Jabar itu misalnya Ganjar ini kan relatif tidak terlampau kuat jika dihadap-hadapkan dengan Prabowo dan Anies ya. Asumsinya kalau ada Ridwan Kamil di situ tentu menjadi jawaban. Bukan hanya mengimbangi suara Ganjar dan Anies. Ada harapan di situ Ridwan Kamil akan menang secara telak dan signifikan. Karena kalau kita lihat survei di Jawa Barat, tingkat kepuasan publik kepada Ridwan Kamil ini kan mencapai 95%. Tingkat kesukaan bahkan elektabilitas Ridwan Kamil itu kan muncul. Oleh karena itu kalau Ridwan Kamil yang dipilih sebagai pendampingnya Ganjar, ini kan ada asumsi, ada keyakinan bahwa Ridwan Kamil akan memenangkan di Jawa Barat. Kalau itu yang terjadi, maka duet antara Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil akan menjadi duet sebagai penguasa Jawa. Karena Ganjar ini kan kuat di Jawa Timur dan kuat di Jawa Tengah. Ini yang kemudian harus dilihat secara rata-rata kenapa Ridwan Kamil itu muncul. Tapi kan orang bicara. Tapi kan Ridwan Kamil Golkar, sorry harus kita lihat juga fakta politiknya. Di Golkar ada dua pemilu di mana keputusan partainya berbeda dengan elitnya yang nyebrang ke tempat yang lain. 2004, Golkar hasil konvensinya mengusung Wiranto berpasangan dengan Gus Solah. Tapi pada saat yang bersamaan kita lihat Pak JK berpasangan dengan SBY. Dan JK nggak dipecat. 2014 juga begitu. Golkar secara deklaratif menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Tapi Pak JK maju dengan Jokowi dan menang. Sangat mungkin kalau memang Ridwan Kamil masuk dalam nominasi yang diinginkan oleh PDIP menjadi pendampingnya Ganjar, ya Ridwan Kamil akan tetap menjadi kader Partai Golkar dan tidak dipecat. Dan pada saat yang bersamaan, kalau Erlangga Hartarto misalnya tidak dipilih sebagai pendampingnya Prabowo, bukan tidak mungkin Golkar ini migrasi ya. Bedol desa dan lebih bergabung kepada Ridwan Kamil sebagai afiliasi politisnya. Jangan-jangan kan begitu Pak, namanya juga prediksi. Itu yang kemudian menurut saya kalau bicara Ridwan Kamil apakah Golkar tidak Golkar, bagi saya sudah melampaui itu semua. Cuman kan problemnya seakan-akan Pak Ridwan Kamil ini agak sedikit offside ngasih kode-kode breaking news atau apapun gitu ya. Jangan-jangan ini yang tidak disukai oleh teman-teman PDIP. Di PDIP itu silent, cool, sampai in the end of the day-nya definitif deklarasi, bolehlah bikin pengumuman, bikin breaking news dan seterusnya. Jadi gitu nih. Jangan-jangan, ada juga jangan-jangan. Jangan buru-buru. Ojo ke susu. Jangan GR. Kalau Pak Mahfud ini bagi saya sederhana. Kenapa Mahfud? Ya udahlah, kalau Pak Mahfud ini kan dari berbagai penjuru mata angin masuk ini barang Pak, ini barang bagus ya. Nih, kalau orang Madura belain Mahfud. Bukan biasa deh. Enggak, Pak RK juga barang bagus, ya Mahfud juga barang bagus ya. Dari berbagai penjuru mata angin Mak. Nggak apa-apa kalau cuma mau nyebut Pak Mahfud aja nggak apa-apa kok, nggak perlu bawa Pak ET segala. Enggak kita edit juga. Iya, nggak apa-apa. Enggak, jangan diedit ini jangan diedit. Jangan diedit, ini penting. Ridwan Kamil barang bagus, Mahfud MD barang bagus. Kenapa Mahfud MD? Itu tadi kapasitas, kompetensi, pengalamannya luar biasa, eksekutif, yudikatif, legislatif. Udahlah, tak punya celah, profesor pula, ahli hukum, macam-macam ceritanya. Kalau Pak Mahfud yang dipilih oleh Ganjar Pranowo dan PDIP, satu yang menurut saya kelebihannya, mampu mengorkestrasi kekuatan politik di Jawa Timur dan NU. Karena Mahfud ini kan satu tarikan napas politik dengan Gus Yahya, Yeni, dan Gus Men. Ini sama-sama Gus Durian, Mbak. Tapi Mbak Yeni terakhir kan lebih sering akrab sama Prabowo. Ya sebelumnya juga ketemu sama Ganjar. Mbak Yeni itu nggak mungkin deklarasi menunjukkan kedekatannya kepada hanya pada satu orang. Tapi semuanya akan didukung kecuali Muhaimin Iskandar. Mas Adi, jangan lupa juga gitu loh, kabarnya ke NU-annya Mahfud ini kan dipertanyakan juga gitu loh.
Dan kabarnya salah satu yang menolak Mahfud bareng sama Jokowi di 2019 itu adalah partai-partai yang basisnya adalah NU. Maksudnya P3 sama PKB? Ya itu misalnya. Iya kan tergantung PBNU-nya Pak. PBNU-nya saat itu kan memang tidak terlampau berpihak kepada Mahfud MD. Kalau saat ini PBNU-nya kan sohib, kawan. Sama-sama Gus Durian. Bukan tidak mungkin KNU-an dari Mahfud MD ini dipulihkan. Siapa yang kemudian meragukan KNU-an dari Mahfud MD? Udah mulai deh. Udah belain ini. Bukan masalah. Mahfud tidak ada aku. Saya hanya ingin katakan bahwa ini kan kalau menjelang pemilu kan soal siapa NU nggak NU jadi politis, bukan soal kultural ya. Saya aja NU dari lahir, kunutan, tahlilan dianggap nggak NU, Bang. Maksud saya adalah kan PBNU sekarang itu kan mazhab politiknya sama dengan Mahfud. Nah sekarang justru Muhaimin yang merasa ke-NU-nya diragukan. Coba cek statementnya Muhaimin Iskandar itu. Saya ini kurang NU gimana sejak lahir. Darahnya darah NU. Ini kan soal politik aja. Karena PBNU-nya berjarak dengan Muhaimin Iskandar. Perut udah tahlilan ini, gitu ya. Betul. Ini seakan-akan dalam tanda kutip ada karma politik gitu loh Pak. Soal NU dan nggak NU. Dulu Mahfud MD disebut kurang ke-NU-nya. Sekarang seakan-akan Muhaimin dianggap kurang ke-NU-nya gara-gara persoalan politik, gara-gara PBNU-nya nggak sama dengan Muhaimin Iskandar. Dengan PKB. Iya, dengan PKB-nya. Artinya apa? Soal NU nggak NU ini kan soal bisa dipulihkan ataupun tidak. Tapi kan gini, Mas Adi, ada yang dalam politik ini kan tidak bisa dilepaskan dari hitung-hitungan politik ya. Siapa dapat apa misalnya, kalkulasi politik. Nah, kalau dengan Caimin, dia punya partai, dia pasti punya jejaring fundraising misalnya, dia punya basis massa yang real misalnya. Nah kalau dalam konteks Mahfud, dia partai nggak punya, menurutku Bohir juga enggak gitu ya. Sementara kan, iya kan, kalau mau masuk pilpres itu kan dua itu yang dibutuhkan kan. Memang. Ya Ma'ruf Amin juga nggak punya partai, nggak punya Bohir, menang mah. Ya tapi kan Jokowi, kalau Jokowi itu kan katanya kan dulu kayak SBY sama Budiono, dia berpasangan sama gelas saja menang kan, kan gitu. Itu mungkin salah satu kelemahan dari Mahfud, nggak punya partai. Ya ini cawapres duafa lah kira-kira begitu bahasa abang kan. Saya nggak bilang itu loh ya. Kenapa? Saya nggak bilang itu loh ya. Saya nggak bilang duafa, Bohir saya bilang. Kalau nggak punya Bohir berarti duafa dong. Iya. Kan? Nggak masalah, itu memang faktual, nggak bisa dibantah. Yang ngomong duafa adil loh, bukan saya Pak Mahfud. Oke lanjut. Duafa politik ya maksud saya. Maksud saya adalah pasti PDIP punya kalkulasi ya. Kalau sudah menjadikan Mahfud sebagai salah satu cawapres potensialnya Ganjar. Kalau soal logistik jejaring mungkin sudah bisa digaransi tanpa partai apapun. Karena pilpres itu Bang, bukan pilih partai, tapi pilih orang. Figur. Itu, pilih figur. Kan kalau kuat-kuatan seberapa banyak dukungan partai, yang mestinya jadi presiden sejak 2014 Prabowo. Prabowo itu kan dukungan partainya jauh lebih banyak ketimbang Jokowi. Kalau pilpres itu kuat-kuatan seberapa banyak dukungan partainya, yang mestinya yang jadi presiden itu bukan SBY, tapi yang lain Bang 2004 ini. Tapi kan kalau kali ini kan beda, nggak peduli berapa banyak isi gerbongnya, tapi kan yang penting restu dari Pak Lurah aja dulu. Itu yang repot. Aku tuh kalau itu. Takut nih kalau Pak Lurah kita nih. Aduh, udah bubar ya kalau udah ngomong Pak Lurah nih bubar. Tapi gini, kalau tadi bingung ngomongin soal mana yang lebih NU, mana yang dia dipulihkan NU-nya sekarang kan sebenarnya ada juga. Khofifah ada juga. Prabowo juga masih punya celah. Itu masih bisa masuk hitungan nggak sih? Nggak ngerti gimana Mas Adi? Nggak tahu lah kalau Khofifah ini kan ya sangat mungkin juga jadi pendampingnya Prabowo misalnya atau hanya sebatas rekrutmen untuk kepentingan tim sukses kali ya. Karena harus diakui Khofifah ini kan harus menembus 3 tembok tebal ya. Temboknya Golkar, temboknya PAN yang usung Erick Thohir. Dan sangat mungkin kalau Gibran maju itu ya tembok tebal ini agak sulit untuk dilawan ya. Karena apapun Khofifah harus punya investasi untuk kepentingan politiknya jangka panjang. Khofifah juga sepertinya punya intensi untuk merapat dan mendukung salah satu capres potensial yang memungkinkan memenangkan pertarungan di 2024. Tentu ini investasi supaya Khofifah kalau ingin maju lagi di 2024 sebagai gubernur Jatim agak relatif mudah. Aman, karena sudah punya partner, punya relasi yang kemudian akan menguntungkan secara politik. Bagi saya rasa-rasanya Khofifah enggak deh kalau persoalan cawapresnya. Tidak terlampau mendapatkan bunyi-bunyi politik lah, terutama di kubunya Pak Prabowo ya. Karena seakan-akan kubu Pak Prabowo itu cuma 3 itu. Kalau nggak Erick Thohir, ya Pak Erlangga, ya nunggu Gibran soal putusan MK.
Hovifah tidak dalam radar pembicaraan itu. Oleh karena itu bagi saya sekalipun ada Bu Hovifah ya kepentingannya adalah untuk mengorkestrasi kepentingan politik ya, kekuatan politik Jatim dan NU. Sebagaimana halnya Mbak Yeni kemudian didekati oleh tokoh-tokoh itu, kepentingan untuk mengorkestrasi, mengonsolidasi kekuatan politik Nahdliyin. Nah, kira-kira begitu. Down to two options berarti ya. Kabarnya, ini kabarnya ya. Ini kabar siapa? Coba diperjelas dong, Gus. Ya, Dari Pak RT bukan? Kabar dari belakang panggung lah. Kabarnya sebenarnya jauh-jauh hari Prabowo dan Gerindra sudah mendekati Hovifah sebenarnya. Untuk diajak untuk maju di 2024. Cuma kata Hovifah, saya ikut apa kata Pak RT. Sebut aja Pak Lurah. Tadi ngomong Pak Lurah sekarang. Oh ya Pak Lurah. Jadi sebenarnya yang benar yang mana ini? Nah, kan sebenarnya kalau persoalan cawapres ini kan konsumsi elit ya. Hanya elit-elit itu yang bisa menentukan. Dan ini tidak melibatkan publik dalam pembicaraannya. Kalau kita melibatkan publik dalam pembicaraannya, tentu yang bisa mendampingi Prabowo misalnya. Ranking pertamanya tentu Erick Thohir, Bang. Harus diakui, Erick ini kan popularitas dan elektabilitasnya melejit. Justru ketika memimpin PSSI. Ya, dan Erick ini NU loh ya, jangan lupa. Iya NU gitu. NU naturalisasi. Jadi ingat omongannya Gus Jazil gimana gitu ya di episode Lantran yang keberapa gitu loh. Tertolak, bukan ada penolakan. Tertolak dengan sendirinya kalau rektor. Kalau lewat PKB. Karena PKB sudah jelas sejak Muktamar, Ijtima Ulama itu tidak ada nama lain selain kecuali Gus Muhaimin. Erick nih popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi, tapi kan tidak terlampau kunjung diumumkan sebagai cawapres. Itu kan juga menjadi pertanyaan besar, Pak. Punya partai yang mendukung dalam tanda kutip PAN di bawahnya. Dan itu ada Pak Erlangga Hartarto juga kan di bawah dalam survei. Artinya Prabowo menunggu kan, dia masih menunggu sesuatu. Jangan kan dua orang ini yang baru muncul belakangan. Cak Imin udah nunggu setahun lebih aja, nggak segera-segera diumumkan kan seperti itu. Saya nggak tahu ya kalau di kubunya Prabowo Subianto ini kan agak sangat mudah ditebak oleh publik bahwa semua ini kan seakan-akan diorkestrasikan, dikendalikan, dikonsolidasikan oleh sang mastermind. Invisible hand, orang kuat, strong man gitu. Seseorang yang tidak boleh disebut namanya. Seseorang must not be named. Iya. Seseorang yang cukup powerful, ya, bisa mengendalikan dan omongannya diikuti. Oleh semua gitu ya. Iya, oleh semuanya. Kubunya Prabowo kan begitu. Kalau di PDP enggak. PDP apa kata Megawati Soekarno Putri. Kalau di Nasdem itu apa kata Surya Paloh. Nah, kalau di 08 Prabowo Subianto, publik taunya apa kata invisible hand itu. Jadi sekalipun ada Erick Thohir di situ dengan elektabilitasnya sudah menjulang sampai Sidratul Muntaha, tak kunjung diumumkan, Pak. Sekalipun di situ ada Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, suara pileknya di DPR itu kan nomor 2. Suara kursi Golkar di DPR itu jauh lebih tinggi dari Gerindra. Tapi tidak kunjung diumumkan dan dipilih, coba. Ini yang saya kira wajar kalau publik itu selalu meyakini bahwa Pak Prabowo itu nunggu bisikan sesuatu yang berada di balik dirinya. Entah itu siapa. Nunggu yakin apa nunggu harap-harap cemas atau nunggu arahan, nunggu orkestrasi dan nunggu petunjuk-petunjuk konkretnya. Kalau saya melihat koalisi pasrah gitu. Kalau saya sebenarnya berharap ya Pak Prabowo Subianto ini kan pengalaman tanding politiknya luar biasa. Menjadi Prabowo yang sesungguhnya seperti 2014 dan 2019. Jadi kalaupun toh ada invisible hand, kekuatan politik yang kuat di luar Prabowo Subianto, oke, itu anggap bonus tapi bukan yang utama. Pak Prabowo itu mestinya cukup leluasa soal siapa pendampingnya di 2024, tinggal putuskan. Oh ini Erick bagus kok, elektabilitasnya mantap sampai Sidratul Muntaha sana gitu. Tapi kan Prabowo belajar dari pengalaman. Kenapa itu? Iya, Prabowo yang dulu kan 2 pemilu kalah terus. Gitu. Tapi kan Prabowo saat ini posisinya kan ada di dalam. Lah iya. Ya jarak psikologis dengan pemilih-pemilih orang dalam kira-kira begitu tapi kan sudah terbuka. curi-curi Pak Prabowo juga udah berapa kali dibilang kalau ngomongin keinginan kan udah kesebut keinginannya kan. Lah iya. Kesebut nama Gibran beberapa kali. Betul. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang siapa cawapresnya Ganjar Pranowo, orang taunya the one and only Megawati Soekarno Putri dikonsultasikan dengan ketua umum partai pendukungnya. Konsultasikan atau disosialisasikan? Disosialisasikan. Kan PDIP ngomong begitu, Bang. Ya. Bahwa ketua umum mereka Megawati Soekarno Putri akan mengkomunikasikan siapa calon wakil dari Pak
Ganjar Pranowo sama Pak Haritanu dan seterusnya. Dikonsultasikan ya. Betul. Dikomunikasikan. Dikomunikasikan ya. Bukan itu cuma bahasanya. disosialisasikan. Nah, oke, itu selesai di porosnya Ganjar. Pertanyaannya juga adalah bagaimana dengan kubunya Anies dan PKB? Kan sangat tergantung Pak Surya Paloh. Anies dulu memang kelihatan ingin AHY sebagai pendampingnya. Tapi Pak Surya Paloh kemudian tidak mau dan lebih menginginkan dengan Muhaimin dapat tiket. Bahkan Anies pun bisa dilampaui oleh Surya Paloh. Selesai perdebatannya. Pertanyaannya adalah di kubu Prabowo Subianto, kira-kira siapa yang bisa menveto pendampingnya Prabowo Subianto? Saya tanya sama kau, Nitya sama Bang Hakim. Cuma tanya kan, jawab. Ya gantian sekarang jadi host. Kamu jadi host ini. Nanya kan? Nanya nih. Nanya dong, kita nggak perlu jawab. Iya, kita harus jawab. Kalau nggak, nanti tanya kita closing aja. Yang mengamatkan dia, kita wartawan. Tugas kita bertanya, tugasnya menjawab. Kan seperti. Gantian dong sekali-kali. Nah pertanyaannya sekarang adalah soal siapa yang mampu mengendalikan, memberikan petunjuk dan arahan terukur soal cawapres Prabowo siapa? Jadi siapa? Nah itu dia. Mastermind. Invisible hand, the strong He who man. must not be named. Iya. Dia yang tidak Dia boleh yang- disebutkan namanya. Dia yang tidak boleh disebut PL. Iya. Dan itu sudah menjadi rahasia umum, Iya. sudah menjadi pembicaraan semua. Dan menurutku Prabowo memang perlu melakukan itu gitu loh. Karena setidaknya 2 kali dia kalah, kali ini dia harus belajar dari orang yang 2 kali menang. Kan seperti itu. 5 kali malah. Bagus. Siapa sih yang boleh? Kan soal begitu nggak ada soal, nggak masalah. Itu artinya Prabowo Subianto ini paham betul siapa penasehat spiritual yang harus didengarkan untuk memenangkan pertarungan. Nggak soal. Cuman kan publik sedang menerka-nerka siapa sebenarnya orang di balik layar yang bisa menentukan siapa cawapres. Kan itu saja, tapi itu Bang. kan terlalu vague ya. Maksudnya kalau kita ngomongin soal siapa, kemudian intensinya belum tentu kemudian di invisible hand itu juga intensinya adalah memastikan kemenangan Iya. Pak Prabowo gitu kan. Atau jangan-jangan klaim-klaim aja. kan gitu. Atau cuma untuk goyang yang sebelah. Mengatasnamakan aja. Ini deg-degannya aku ngomong ini. Iya. Udahan aja ya. Udahan aja ya. Lama-lama gak ngeri-ngeri juga nih. Agak ngeri-ngeri. Karena begini ya, kenapa saya nyebut soal invisible hand? Saya selalu ingin mengatakan bahwa Prabowo ini adalah sosok politisi yang saya kira cukup luar biasa. Mestinya memang harus ditunjukkan kepada publik bahwa soal cawapresnya itu Prabowo yang bisa menentukan segala-galanya. Harusnya. Kalaupun toh ada invisible hand, ada mastermind, ada strongman, ya tentu jangan terlampau berharap. Kalaupun toh mendukung itu bonus. Ada satu lagi itu. Karena suatu waktu invisible hand ini bisa balik arah, Pak. Invisible hand, kingmaker, Oh, nggak kingmaker. Mastermind, Pak RT, Pak RW segala macam ya. Oke. Kira-kira Ya. begitu. Jadi emang bener nggak ada yang pasti ya? Iya. Tidak ada yang pasti. Ada yang Kepasrahan pasti. gitu. Apa Yang pasti itu pemilu tanggal 14 Februari. Oh iya. iya. Itu Amin. Amin. Amin lah. Loh, Insya Allah aja sekarang Amin ngomongnya, itu insya bid'ah. Bid'ah. Susah ini. Orang NU ini susah ini udah biasa. Oke deh, daripada kita makin lama makin nggak jelas, kita sudahi saja. Masalah ngeri aja sih ini aku. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di lanturan edisi